Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati para dosen dan tim penilai, semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Haryono Iji. Saya mengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Swasta Ikhlasul Khairat Palu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG pada tahun 2025 LPTK IAIN Palangkaraya dengan NIM 2542673039. Pada hari ini akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran pada mata pelajaran fikih dengan materi salat Jumat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Ya, Ada yang sakit? ya ada. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan kuasanya kita masih berada di tempat ini dalam proses belajar mengajar. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarga, dan insya Allah kepada kita semua yang masih setia dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo siapkan dirimu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai, saya absen dulu ya. Abdurrahman Sudais hadir. Ahmad Fadail, Azrael Alfaro, Fadil Hadi Al-Rafi hadir. Fahri Ibnu Sabil ada. Iskara Abdon, kemudian Muhammad Rizki Putra, Muhammad Yusir, Nafisa Latifah Tunisia hadir. Kemudian yang terakhir Rafi Ahmad hadir. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang materi salat Jumat. Tahu tentang salat Jumat? Tahu salat Jumat itu apakah? Jumat. Hari Jumat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah menunjukkan dan membuktikan bahwa Keimanan terhadap
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan salat Jumat, baik yang wajib maupun Yang sunnah. ini pengertian. Salat Jumat adalah ibadah wajib 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada Hari Jumat. Pertanyaannya, kenapa salat Jumat itu 2 rakaat? Ada yang sedang? Karena khutbah itu. Jadi salat Jumat itu sebagai pengganti salat zuhur. 2 rakaat untuk salatnya, kemudian 2 rakaat itu digantikan oleh Khutbah. Nah, kira-kira sah tidak kalau orang yang salat Jumat itu di rumah? Tidak. Misalnya dia khutbah tidak. Tidak. Ingat ya berjamaah. Karena tidak memenuhi Syarat sah untuk salat. Jumat. Kemudian salat Jumat itu hanya bagi untuk laki-laki yang memenuhi syarat. Lalu syaratnya tahu yang pertama apa semua syaratnya? Ada tahu syarat sah atau syarat wajib? Syaratnya yang pertama itu harus Islam. misalnya ada orang teman dia ikut non muslim tapi dia ikut untuk salat Jumat, sah tidak sah? Tidak. Karena dia tidak Muslim. Islam. Kemudian yang kedua adalah Balik. balik itu tahu Tahu. apa itu balik? Ditandai dengan apa kalau laki-laki? Laki. Motivasi. Kemudian kalau perempuan itu ditandai dengan datang Haid. kemudian yang ketiga itu adalah Berakal. berakal itu sudah membedakan mana yang Baik. baik maupun yang Buruk. kemudian yang ketiga keempat adalah Laki-laki. sehat. Jadi orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. kemudian tidak mustaqil. Tahu mustaqil? Tahu. Tahu. Mustaqil itu terkait. Iya. Jadi mustaqil itu adalah orang yang Sedang dalam melakukan perjalanan. mereka tidak disebutkan tidak diperkenankan, tapi boleh untuk tidak salat Jumat karena mereka dalam Jalanan. kemudian yang terakhir adalah apa itu? Tidak ada unsur syar'i. Siapa bisa contohkan? Tidak ada unsur agama. Ada bisa contohkan? Misalnya begini ya. Misalnya kita sekarang misalnya hari sekarang hari Jumat, kemudian sudah berkumandang azan di masjid, lalu sudah tidak lama lagi khutbah. Kemudian turun hujan lebat, artinya kita bahas. Kira-kira bisa kita wajib untuk salat Jumat? Iya. Kenapa? Ada unsur syar'i, artinya kalau kita berpaksa basah. Jangan juga baru rinci tidak paham. Itu ujian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ujian syar'i itu karena
Kamu mau sholat di masjid kan? Bisa. Artinya kalau kita mau ke masjid, pasti dimakan singa. Berarti kita tidak bolehkan untuk tidak sholat Jumat karena itu karena menjaga keselamatan. Misalnya ini bisa di sini, misalnya ini masih tidak. Tapi kita mau lewat sana, di sana ada singa. Mana kamu pilih? Kamu mau sholat di masjid kan? Bisa. Artinya kalau kita mau ke masjid, pasti dimakan singa. Berarti kita tidak bolehkan untuk tidak sholat Jumat karena uzur syar'i. Nah, pertanyaan apakah kamu mau sholat? Sholat apa kan? Sholat zuhur. Sholat zuhur Bukan. Kemudian di dalam sholat Jumat itu ada khutbah. Khutbah Jumat itu adalah mengganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Jadi siapa di sini yang sudah pernah? Tidak ada. Jadi waktu sudah ya. Sudah. Siapa? Jadi kalau kamu jadi khotib, perempuan sebagai pembelajaran, kalau ada suatu ibu jadi khotib, ini syarat-syaratnya atau hukum-hukumnya. Jadi kalau salah satu ini terlewati, maka tidak sah sholatnya orang sholat. Lebih baik sholat zuhur. Itu makanya khotib itu diperhatikan ini. Dia tidak panjang mengkhotbah atau tidak panjang ngobrol itu ada pendek. Tapi yang ini ada, dia cuma 3 menit khotbah. Tapi ini semua ada maka sah. Dia punya sertifikatnya atau khotbah. Itu yang pertama adalah memuji Allah. Memuji Allah. Alhamdulillah. Segala memuji Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi. Artinya 2 syahadat yang pertama itu memuji Allah termasuk itu syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemudian membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga wasiat takwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus. Itu kan rukunnya. Kemudian yang keempat membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Apa saja yang penting kamu baca ayat Al-Quran antara 1 atau 2 khutbah. Misalnya yang pertama kamu baca Al-Quran 1 saja, 1 ayat, satu ayat. Kemudian atau kalau tidak ada di khutbah pertama, khutbah kedua. Nah itu sudah langganan. Inna Allah wa malaikatahu Sallu ala nabi. ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Itu langganan ayat yang dibaca oleh para khotib di Yaman. Kalau kita tidak baca satu ayat saja di dasar kitabnya, dan kita harus lebih baik selalu. Dan yang terakhir adalah mendoakan kaum muslimin di beberapa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. kalau tidak ada itu tidak sah terima. Nanti kamu orang ini orang-orang pesantren itu harus diperhatikan. Kalau tidak sah harusnya sholat misalnya di sini dia punya jamaah 100 orang tidak sah karena hanya kita. Itu pernah kejadian di pesantren saya. Itu di Masjid Jamil ada salah satu kiai
yang duduk juga di situ sebagai pondok pesantren. Orang yang khutbah itu orang yang bukan dari pesantren, dia orang rumah. Di antara rukun ini ada salah satu yang dia lewati, maka dia bilang setelah turun disampaikan kepada jemaah sekalian, hari ini kita sudah turun 4 rakaat karena rukun khutbah terlewatkan satu. Oleh karenanya kalau kamu jadi orang yang menjadi khotib, maka perhatikan dulu jangan sampai lewatkan. Yang pertama apa? Memuji Allah. kemudian Salawat kepada Nabi Muhammad. ketiga Wasiat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran. ayat Al-Quran antara satu atau dua khutbah. Dan yang terakhir adalah Mendoakan sesama muslim. kaum muslimin pada Khutbah kedua. Ada khutbah kedua. ada lagi sekalian Allah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini ada SKPD atau menerima kerja peserta didik. Kamu harus kerja, ya. Dan disampaikan dulu. Ini LKPD-nya ada di nomor, silakan dipersiapkan. Ya. Sudah selesai kita jam? Ya. Sebelum kita tutup, adik-adik sekalian, kira-kira dari pembelajaran tadi apa yang bisa kamu ambil? Banyak. Ininya, sholat Jumat. Iya, sholat Jumat. Khutbah sedang dan muslim. Khutbah Jumat. Beragama. Mungkin ini saja pertemuan kita hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan. Dan kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.